11 kontribusi penting menu dalam bisnis kuliner. Halo sahabat foodies, ketemu lagi nih di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Yang kali ini akan membahas 11 kontribusi penting menu di dalam bisnis kuliner. Yang tentunya akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua ya yang lagi menjalankan bisnis kuliner. Sahabat foodies, menu dalam bisnis kuliner itu sangat penting. Pakai tanda seru sebagai jiwa yang membuat bisnis kita bisa hidup, berkembang, dan menjadi besar. Sehingga ilmu tentang menu itu wajib untuk dipahami dan dikuasai oleh teman-teman sahabat foodies. Masalahnya sering banget nih ya, kita melihat menu yang ya hanya sekedar menu aja, berbagai produk yang dikomunikasikan kemudian kita jual ke konsumen. Kita sebagai pebisnis nggak betul-betul ngerti, paham ilmu tentang menu ini. Padahal kalau aja kita ngerti, paham, banyak banget strategi yang bisa kita lakukan terkait dengan menu. Dan strategi ini punya impact yang besar dalam banyak hal. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas 11 kontribusi menu atau menu contribution yang harus diketahui oleh semua sahabat foodies sebagai pebisnis kuliner atau sebagai profesional yang bekerja di dalamnya, apalagi yang memang terkait langsung dengan menu. Yuk kita mulai. Yang pertama, revenue contribution, kontribusi terhadap omset ya. Sahabat foodies, menulah yang menyumbang omset tinggi untuk perusahaan. Tapi nggak berarti kontribusinya terhadap net profit itu pasti bagus ya. HPP menu ini bisa jadi tinggi, tapi kalau volume atau kuantiti terjualnya sangat tinggi, juga tetap punya kontribusi besar terhadap profit perusahaan. Paling bagus tentu aja ya, kontribusi omsetnya tinggi, HPP-nya rendah. Ya iyalah ya, sehingga margin profit yang kita dapat juga tinggi. Menu ini biasanya digemari dan favorit konsumen dan jadi andalan bagi kita. Analisa apa yang bisa dimaksimalkan agar kontribusi profit dari menu ini juga tinggi? Misalnya ya, negosiasi bahan baku, prosesnya dipermudah, atau paling akhir banget ya, naikin harga. Tapi hati-hati ya soal naikin harga ini. Yang kedua adalah profit contribution, kontribusi terhadap profit yang kedua ya. Sahabat foodies, menu yang memberikan keuntungan paling maksimal itu adalah harga jual dikurang HPP sama dengan persentasenya tinggi. Menu yang harus diproteksi oleh perusahaan atau margin protector. Tentunya dorong juga menu ini agar salesnya tinggi. Agar sales tinggi, dorong dengan promosi. Jadiin menu favorit. Misalnya ada chef recommendation, star, dan lain sebagainya. Kasih target ke teman-teman outlet manager untuk bisa ngejual menu dengan jumlah tertentu. Bisa juga diiklanin nih di KOL atau influencer atau iklan-iklan lainnya agar menunya semakin dikenal oleh target market dan konsumen dan tentunya dibeli. Yang ketiga, traffic contribution, kontribusi terhadap traffic. Nah, sahabat foodies, menu ini juga menyebabkan banyak konsumen membeli. Bisa menu baru atau menu lama yang memang selalu bikin kangen. Menu yang wajib ada karena ini alasan penting konsumen untuk datang. Kelola menu ini agar kontribusi ke profitnya tinggi. Analisa setiap sales channel mana aja yang trafficnya paling tinggi. Bisa jadi nih trafficnya tinggi, tapi net profitnya rendah. Karena ada biaya diskon, biaya aplikasi, dan lain sebagainya. Kelola menu ini harus melihat faktor sales, HPP, dan net profit. Sehingga kita bisa tahu kebijakan apa yang harus diambil. Misalnya ya, lewat delivery nih, ternyata tinggi, tapi net profitnya jeblok. Nah, mungkin perlu untuk diatur jumlah pembeliannya ya. Misalnya nih, setelah 100 porsi, bisa aja kita sold out. Atau tips-tips lainnya ya. Secret menu juga bisa dimasukin ke dalam traffic contribution ini. Di mana kita mengeluarkan menu rahasia yang membuat banyak orang penasaran untuk membeli. Yang keempat ada brand relevancy contribution, membuat brand tetap relevan. Nah, menu ini membuat brand kita selalu relevan dengan target market yang ada. Target market akan melihat brand kita sebagai, wah ini gue banget nih menunya nih.
atau membuat brand tidak menjadi tua atau old school sesuai dengan keinginan pasar saat ini. Misalnya nih ya, kayak es kopi susu yang kemarin sempat booming. Menu yang juga penting untuk memperkuat positioning brand kita di benaknya konsumen. Menu signature juga bisa dimasukin ke dalam kategori ini. Contohnya misalnya ya, ada Big Mac-nya McD, caramel macchiato-nya Starbucks Coffee, dan lain sebagainya. Yang kelima, average purchase contribution, kontribusi dari nilai transaksi. Menu ini bisa meningkatkan APC atau average purchase atau nilai belanja konsumen. APC ini naik berarti salesnya nambah ya. Contohnya nih misalnya ya, kalau teman-teman pergi ke Starbucks ya, kan sering banget tuh ya tahu kan cupnya ada 3 ukuran. Ada tall, ada grande, ada venti. Strategi menu ini, strategi 3 ukuran tadi ya, membuat Starbucks mungkin sekali untuk menjual grande atau ukuran sedang lebih banyak yang tengah ya. Yang artinya ada tambahan sekian ribu dari setiap gelas yang terjual. Contoh lain ya, misalnya menu cappuccino oat milk. Nah, ini kan sering banget ya di coffee shop membuat harga bisa jadi loh lebih mahal 10.000 daripada harga normal. Yang keenam, future contribution, kontribusi masa depan. Menu yang saat ini mungkin belum punya kontribusi besar, baik terhadap omset maupun profit, tapi potensial di masa yang akan datang untuk bisnis kita. Menu ini disiapkan untuk menjadi kontribusi omset dan profit di masa yang akan datang. Menu yang perlu untuk mengantisipasi perubahan perilaku target market, misalnya mulai menyukai makanan sehat. Yang ketujuh adalah competitive contribution, kontribusi kompetisi. Menu ini dibuat karena pesaing punya, jadi saya harus punya juga. Menu ini juga sering dipromosikan oleh pesaing sebagai menu andalannya. Banyak konsumen yang melakukan order menu ini di pesaing, dan ternyata konsumen suka sama menu ini based on riset ya teman-teman ya. Menu yang ditunjukkan untuk menjaga jangan sampai pesaing bisa leading atau berkembang karena menu tersebut. Menu yang dibuat untuk memecah market, di mana ketika kompetitor jual, kita juga ikut jualan menu tersebut. Yang kedelapan, loss leader contribution. Menu untuk jadi korban ya teman-teman ya. Menu ini disetting harganya di bawah harganya pesaing ya. Bahkan harganya kadang-kadang bisa sangat-sangat ekstrim banget, murah banget. Tujuannya tentunya agar ada efek wow bagi konsumen. Kemudian konsumen akan ngonten nih, karena harga murah dan produknya punya unsur yang wow. Menu ini juga membuat traffic jadi tinggi dan diharapkan bisa membuat traffic kompetitor pindah ke tempat kita. Contohnya nih ya, pernah dengar nggak? Ada produk yang namanya balungan iga dinosaurus yang misalnya dijualnya cuma 15.000. Padahal sebenarnya secara HPP 50.000. Rugi lah ya pastinya ya. Hitungannya kan jadi si perusahaannya ini rugi 35.000 ya. Tapi karena semua konsumen yang datang ngelihat balungan iga dinosaurus itu datang dan ngonten nih, jadilah efek viral yang membuat brandnya jadi dikenal dan jadi rame. Ujung-ujungnya orang datang, orang beli yang lain, dan ujungnya tetap untung. Yang kesembilan, potential contribution. Punya potensi memberikan kontribusi. Menu yang punya potensi meningkatkan omset dan profit, tapi belum terbukti sebenarnya secara kontribusi di dalam perusahaan kita. Menu ini didapat dari masukan dan input konsumen yang didapatkan dari survei atau riset. Menu ini juga berdasarkan data riset internal atau pihak lain. Contoh nih, misalnya ya, kemarin ngeliat riset GoFood ya, memperlihatkan ayam crispy itu banyak banget peminatnya. Sehingga coffee shop kita juga ikutan jualan ayam crispy, karena kayaknya rasanya potensial deh. Yang ke-10, new target market contribution, menciptakan pasar yang baru. Menu ini disiapkan untuk mendapatkan target market baru yang punya kontribusi terhadap sales penjualan. Menunya mungkin nggak banyak dibeli sama existing konsumen atau konsumen yang lama, tapi punya potensi membuat target market yang lain datang dan membeli. Misalnya ya, coffee shop kita nih kebanyakan yang datang anak muda. Untuk membuat yang lebih dewasa juga datang ya, misalnya kita menghadirkan menu yang lebih berat, misalnya kayak sop buntut, ayam bakar, dan lain sebagainya.
Menu ini juga sangat penting selain meningkatkan sales, juga menjaga bisnis kita agar tidak tergantung hanya dengan konsumen yang ada saat ini. Yang ke-11, loyalty contribution, membuat konsumen loyal. Menu ini membuat konsumen selalu datang lagi dan datang lagi. Biasanya tentunya menu andalan. Kombinasiin menu ini dengan benefit-benefit lainnya, khususnya buat pelanggan loyal. Misalnya, diskon khusus untuk pelanggan loyal. Atau menu ini juga bisa nih diperuntukkan dan hanya bisa dibeli oleh pelanggan loyal saja. Sehingga mereka merasa lebih spesial dan istimewa. Nah, sahabat foodies, semoga 11 poin tadi bisa punya manfaat ya. Dan jangan lama apalagi lupa, yuk segera dipraktekkan. Sahabat foodies, terus pantengin video terbaru kita ya. Dan nyalakan loncengnya, plus jangan lupa subscribe channel YouTube kita, serta like, komen, dan share video ini agar makin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.